informasi dari kompas.com, kirain dari apa? Tentang Kujang. Iya juga ya. Kujang kan sudah jadi logo Jawa Barat dari tahun ke tahun pemerintahannya. Kira-kira dalam simbolisasi bentuk senjatanya sendiri ada dalam bentuk apa lagi ya? Oh, benar. Di sini sih sebutnya patung. Iya juga ya. Patung kan ditemuin di sekitar kota Bandung nggak sih? Terutama dalam bentuk kujang karena simbol pemerintahannya. Oh, kira-kira nih mau ngebuat patung itu nggak ya di sekitaran sini? Kayaknya sih ada ya. Coba kita cari di artikel sini. Oh, ada nih. Katanya di daerah Kebon Gedang, Kiara Condong. Boleh kita cari kebon Gedang, Kiara Condong. Nah, ada nih. Katanya ada. Wah, deket sih. Kayaknya kurang afdol deh kalau kita nggak ke sana, ya nggak sih? Mungkin sekarang aja kali ya, mumpung masih siang juga dan cerah. Oke, kalau gitu kita persiapan aja. Kita cari dari filosofis, dari bentuknya apa maksudnya, terus dari sejarahnya dan kenapa ya masih banyak orang-orang yang mempertahankan kujang. Padahal kan itu udah kuno banget ya sih. Oke, kita cari. Oke, kita udah pin tempatnya dan sekarang kita tinggal pergi. Let's go. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibran Ahmad Bagis dan sekarang saya ada di tempat di mana memproduksi patung dalam berbentuk senjata pusaka Jawa Barat, yaitu adalah kujang. Penasaran kan apa itu kujang dan bagaimana caranya pembuatannya sih? Kita langsung aja ke tempatnya. Ayo. Nah, sekarang saya udah di tempat di mana patung kujang dibuat. Nah, di sini ada Bapak Budi. Bapak Budi ini selaku pemilik pembuatan patung kujang, Pak ya. Nah, sekarang kita bakal cari tahu dan nanya ke bapaknya. Bapaknya bakal nunjukin nih teknik-teknik apa aja yang bakal dipakai buat pembuatan patung kujang. Kujang berasal dari kata kudiahyang atau kudiahyang yang merujuk kepada kuda yang sumbi. Pernyataan tersebut sebagai wujud dari dimulainya sistem ketatanegaraan di wilayah Nusa Kendeng atau Dwi Pantara, nama Pulau Jawa saat itu. Dan kujang merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Siliwangi. Ada 7 kujang yang saat ini sangat mudah ditemukan atau bahkan dibeli, yaitu ciung, kuntul, badak, banggong, naga, wayang, dan jago. Gimana sih Pak prosesnya? Kita memperlukan bahan itu bahan komposit, bahan resin. Jadi harus bikin yang jadi dulu satu, baru nanti diperbanyaknya untuk ke cetakan. Jadi kayak gini apa yang ya. Ini yang Nah ini kita bikin satu dulu. Kalau udah aja jelas ini pakai handicraft, harus betul-betul yang presisi sesuai dengan aslinya. Produk kujang itu kujang apa yang dipakai. Nah setelah bikin ini kita baru ke langkah tahap saja, yaitu pengecoran, pembikinan, molding. Molding itu istilah cetakan. Nah, di sini senjata yang sudah ada sejak zaman Prarumanegara ini pada umumnya biasa dibentuk dengan bahan baku baja, besi, dan pamor. Namun untuk patungnya sendiri memakai bahan resin dan fabrik agar ringan serta mudah ditempatkan. Pada perkembangannya hingga saat ini, kujang bukan hanya sekedar senjata sebagai benda spiritual atau lebih dikenal dengan istilah pusaka atau jimat, tapi sebagai piandel dan menunjukkan tingkat sosial seseorang berdasarkan bolongan yang terdapat di kujang tersebut dan menjadi simbol kebanggaan. Nah, jadi di sini itu benar-benar bentuknya itu sama sebagai ini punya filosofi sendiri gitu, kayak bentuknya ini kayak bentuk manuk, bentuk burung kalau bahasa Indonesianya. Dan dulu katanya bentuk ini tuh filosofisnya itu Pulau Jawa bagian Jawa Barat gitu. Jadi waktu itu tahun 1700-an, di mana bentuk bentuk atasnya ini tuh mirip sama Pulau Jawa pada waktu itu. Dan bolongan ini pun punya filosofis masing-masing, kayak tadi yang udah Bapak jelaskan itu tingkat sosial seseorang. Ini untuk pemerintahan 5, untuk 3 itu untuk patih, dan di atasnya mungkin lebih tinggi lagi gitu. Dan di sini ada beberapa filosofi juga. Katanya 5 itu adalah akulturasi dari dampak Islam. Di sini coba dekat. Nah, jadi di sini tuh ada 5 itu rukun Islam. Terus waktu itu ada 3 itu melambangkan Trimurti, di mana itu adalah prinsip dari keagamaan Hindu waktu itu sebelum datangnya Islam gitu. Dan di sini
Dan di sini itu lambangnya macan. Dan berdasarkan filosofisnya macan ini macan putih, di mana macan putih ini sebenarnya melambangkan lambang kerajaan Siliwangi waktu itu, atau yang bisa kita kenal rajanya itu Prabu Siliwangi, seperti itu. Nah, sekarang ini proses dari selanjutnya itu bapaknya lagi ngebuat adonan semen ya, Pak? Semen. Ini, boleh liatin. Ini bahannya semen sama air aja, Pak ya? Kita semen sama air. Diaduk sampai rata. Encer aja biar maksudnya ke pori-porinya juga biar masuk. Jadi biar detail-detailnya itu kelihatan gitu. Jadi nanti setelah ini jadi langsung di kesanain ya, Pak ya? Ya, kita langsung proses pengecoran. Nanti kita lihat ya hasilnya kayak gimana. Bapaknya sedang melakukan proses molding ya, Pak ya? Proses pembuatan Cetakan, molding. cetakan molding. Di sini bapaknya lagi ngeratain, Pak ya, biar rata. Biar rata. Kira setelah 3 harian dibiarkan itu bakal terbentuklah cetakan seperti ini contohnya. Nah, ini dikasih cat atau pelumas biar licin, jadi nggak lengket. Pelumasnya minyak kelapa ya tadi? Minyak kelapa juga bisa. Jadi sekarang udah jadi kita pakai pelumas, Pak ya? Kita pakai pelumas dulu biar nggak lengket. Nah, kalau sudah rata semua, kira-kira rata, baru kita dengan proses pengecoran. Nah, kita pakai itu bahannya bahan resin. Kalau tidak resin ya kita itu semen juga bisa, tapi yang bagus itu kita resin. Tapi kita pengecoran. Boleh sedikit. Proses letaknya harus berhati-hati, Pak ya. Ya, kita sedikit-sedikit ya. Ini menakarnya kira-kira apa ya? Bang? Menakar menakarnya kita kira-kira kira-kira secukupnya volume ininya, tapi diusahakan kita tuh supaya jangan kurang, mending lebih sedikit-sedikit lah. Makanya ketika kalau kita punya cetakan 2, lebihnya itu bisa dibuang ke tempat yang lain gitu. Sebab kalau resin itu dalam 10 menit itu kering. Jadi ini bapaknya meratakan dulu, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana, Pak ya. Nah, sekarang tadi kita udah proses molding, terus udah proses nyetak juga dari moldingannya. Sekarang kita lihat hasil jadinya setelah ditunggu sekitar 3 harian. Jadi boleh kita lihat. Bahannya kalau semen itu bisa 3 harian. Tapi kalau bahannya resin itu sampai jadi segini itu kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Sorry, tadi 10 menitan. Tapi kalau semen itu 3 hari bisa hari. jadi. Karena kita pakai pengecoran itu bahannya resin. Nah, setelah kering, karena di cetakannya itu kita itu kenapa pakai minyak supaya istilahnya supaya itu cepat dibuka. Maksud contoh ini kan mudah dibukanya. Nggak dikit. pakai aja, Pak. Pakai aja. Kalau lengket itu kita cukil pelan-pelan. Wow. Nah, ini jadinya adalah tinggal selanjutnya proses mungkin finishing. Kalau ada yang kurang kita dempul, terus tinggal finishing pengecatan. Dan nanti karena kita itu lubangnya pakainya lubang yang 4, satu pamornya lubang yang 4, kita pakai bor untuk dibolongin. Oke. Tinggal ditembusin. Berarti ini hasil jadinya ya, Pak? Nah, hasil jadinya. Wow, keren. Untuk di gapur kita digabung lagi, di lemnya pakai bahan yang sama. Nanti Jadi kayak gini, Pak ya? jadi 3 dimensi aja sama ya. Nah, sesuai dengan proporsional dari aslinya juga begini. Intinya kayak gini, Pak ya? Ya, Nanti proses finishing. Nah, tinggal kita proses finishingnya tinggal pakai. Siap. Berarti selesai nggak ya, Pak? Selesai lah. Nah, kan Pak, tadi kita udah nih, kita ngelihat proses Bapak dari awal sampai akhir gimana caranya. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih singkat gitu, Pak, kepada audiens gitu. Dari awal sampai akhir itu proses pembuatan patung kujang itu kayak gimana gitu, Pak? Ya selamat siang semuanya. Mungkin proses pertama itu kita itu karena ini memperbanyak dari prototipe. Jelas di tahap awal itu kita juga tetap harus bikin satu sebagai masternya. Misalkan
kalau ini nih jadi masternya nih. Nah ini tuh nantinya buat ditiru, jadi tidak bisa bikin langsung cetak. Kita kan habis master, dari masternya ini nanti kita bikin satu prosesnya itu bikin master dulu, pembuatan molding, pengecoran, baru terakhir finishing. Nah barulah itu jadi satu buah hasil karya Kujang itu. Cuma itu aja. Oh, jadi intinya kayak gitu ya Pak ya. Berarti tadi dari awal sampai akhir Prosesnya gitu. Terus selanjutnya nih Pak, saya mau nanya, mungkin kan kita jarang orang tahu gitu ya kayak pembuatan patung ternyata ini, terus kayak patung-patung yang mungkin tradisional Jawa Barat banget. Tapi kenapa Bapak memilih patung bentuk kujang gitu Pak? Kenapa nggak yang lain? Sedangkan Jawa Barat kan kaya dengan budaya, tapi kenapa Bapak memilih untuk kujang? Ya kita juga begini, kita berkarya itu salah satunya itu ada nilai educationnya. Kita bikin patung kujang itu mungkin untuk anak-anak sekarang tidak tahu lah. Kalau lihat apa itu kujang, nah kita educationnya itu ya kujang itu sebetulnya dalam sejarah itu adalah senjata khas orang Sunda dari kerajaan yaitu Prabu Siliwangi. Jadi kita bikin suatu prototip kujang itu sekalian untuk hiasan untuk gapura. Itu merupakan ikon Jawa Barat. Karena yang punya kujang itu nggak ada lagi Jawa Barat. Kalau Aceh kan punya rencong, mando, Jawa Barat punya kujang. Nah, di samping itu saya bikin ini kita ingin menampilkan budaya Sunda yang takutnya kita terlupakan. Coba. Oke. Ngomong-ngomong terlupakan nih Pak, kan tadi Bapak juga mention kalau pemuda-pemuda mungkin nggak tahu bentuk kujang, asal mula kujang, sejarahnya. Mungkin ada nggak Bapak harapan atau mungkin yang mau disampaikan kepada pemuda-pemuda gitu tentang budaya kujang sendiri yang sebagai simbol Jawa Barat itu Pak? Ya kita untuk para pemuda juga kita di samping satu adalah kujang itu adalah senjata dari Prabu Siliwangi khasnya Jawa Barat. Dan juga kepada para pemuda janganlah menghilangkan satu, kalau mungkin ada namanya bahasa ibu, satu. Kedua, budaya kita jangan sampai hilang. Sebab apa? Kalau budaya kita hilang itu sampai budaya luar masuk ke kita, siapa lagi istilah orang Sunda sahanu deui nu rek ngamumule budaya Sunda lamun lain orang Sunda sendiri. Nah, jadi khususnya saya pribadi dari orang Sunda asli, jadi tetap dari kebudayaan Sunda jangan sampai hilang, sehingga mencari rekan-rekan pemuda atau siapapun ya istilahnya untuk kita melestarikan dan membudayakan kujang sendiri untuk sebagai ikon dan budaya-budaya tradisional Sunda. Banyak sebenarnya itu. Jadi tujuan Bapak untuk memperbanyak kujang sebagai patung untuk jadi hiasan juga Pak ya. Dan ikon. orang biar tahu gitu ini ikon Jawa Jawa Barat. Ikon gitu, Jawa Barat itu sebetulnya kujang itu adalah milik Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi biar melestarikan dan biar gak punah juga Pak ya. Kebetulan gak punah dari itu. Ya mungkin kalau dari kujang, kalau orang senang dengan hiasan kujang dan estetikanya begini, ada nilai estetika seninya juga ada. Ya mungkin insya Allah seni-seni yang lain juga. Ya, sebetulnya Jawa Barat itu banyak seninya juga indah juga kalau kita lestarikan. Berarti mungkin dari saya juga udah terobati penasarannya gitu Pak, kayak buat patung tuh gimana, terutama dari simbolisasi kujang gitu. Saya pertama-tama bilang terima kasih Pak udah memperbolehkan saya untuk melihat langsung pembuatannya. Mungkin saya juga nanti bakal lebih tahu dan memberitahu ke teman-teman gitu. Jadi terima kasih Bapak, sukses selalu usahanya Pak ya. Amin. Tetap mempertahankan budaya Pak. Iya, semoga betul. kami Itu pemuda-pemuda tujuannya budaya Sunda itu jangan sampai hilang. Betul. Minimalnya di salah satu hasil karya itu dari kujang inilah. Jadi kami juga, saya mewakili pemuda, terima kasih Bapak udah mempertahankan budaya dan udah membolehkan saya untuk meliput sekaligus bikin vlog di sini. Oke, berarti mungkin sekian dari situ dan kayaknya ini akhir video dan saya pamit juga Pak ya, pamit undur diri. Iya. Kujang tidak hanya tentang sebuah senjata khas Provinsi Jawa Barat, namun sebuah kebudayaan sekaligus identitas diri dari orang Sunda. Memiliki filosofis yang menarik, jenis yang bermacam, serta sejarah yang membuat kita bangga menjadi masyarakat Jawa Barat. Simbolisasi kujang menjadi patung adalah bentuk bagaimana masyarakat mengapresiasi kebudayaan sehingga mengabadikannya di setiap sudut kota sebagai pusaka kebanggaannya. Mari kita lestarikan, menjaga, dan membanggakan budaya yang menjadi identitas tanah kelahiran kita masing-masing.